Hai, kembali dengan masakan rumahan dapur Dorma. Hari ini saya mau bikin sate ayam ya teman-teman. Jadi sate ayam itu bisa kita bikin sendiri di rumah dengan menggunakan wajan anti lengket ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama saya adalah membutuhkan ayam sekitar 300 gram. Nanti kita potong dadu ya teman-teman. Nanti ayamnya kita marinasi ya teman-teman. Marinasi dengan bawang putih. Nanti bawang putihnya kita haluskan, lalu jeruk nanti kita peras, lalu merica dan garam secukupnya. Kalau sini saya merica pakai setengah sendok makan, lalu garamnya juga sekitar setengah sendok makan. Lalu yang pastinya adalah kita membutuhkan kecap. Saya membutuhkan kecap. Nanti kalau untuk marinasinya cukup dengan 1 sendok sampai 2 sendok makan. Lalu nanti saya berikan gula. Kebetulan biasanya saya menggunakan gula putih yang sudah dicairkan, lalu gula merah yang sudah dicairkan untuk bumbunya. Nanti kita berikan minyak sedikit ya teman-teman. Ketika di marinasinya nanti kita biarkan selama 30 menit. Kalau untuk bumbunya saya membutuhkan, biasanya kan kacang, kita membutuhkan kacang tanah sekitar 200 gram. Saya kebetulan ada stok kacang mede. Kebetulan kacang mede ini sudah saya oven. Kacang mede ini tidak digoreng ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman mau memakai kacang tanah pun bisa dengan cara yang di oven seperti kacang mede ini. Lalu cabai merah, saya menggunakan cabai merah keriting sekitar 80 gram lah, 80 sampai 85 gram. Lalu bawang merah sama bawang putih. Bawang merahnya sekitar 50 gram, bawang putihnya sekitar 50 gram, lalu kemiri 3 biji, lalu daun jeruk. Dan garam sekitar setengah sendok makan. Lalu nanti saya menggunakan gula cair, juga gula merah untuk bumbunya. Ini gula merahnya sudah saya cairkan ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita potong dadu dulu ayamnya. Lalu nanti kita marinasi ya teman-teman. Potongan dadunya juga terserah teman-teman aja. Selesai dipotong dadu, nanti kita marinasi ya teman-teman. Oke, kita mau marinasi dengan jeruknya ya teman-teman. Jeruknya kita potong-potong dulu ya teman-teman. Lalu nanti kita taruh di ayam air perasan dari jeruknya. Fungsi perasan air jeruk nipis ini adalah untuk mengurangi bau amis dari ayam ya teman-teman. Juga membuat daging ayamnya ini akan menjadi lebih kenyal. Ketika disusun pada tusukan sate, dagingnya tidak hancur ya teman-teman. Bahkan ketika dibolak-balik juga dagingnya dia ngesat, dia tidak hancur. Kita berikan bumbu ya teman-teman dan kita aduk rata agar dia meresap ya teman-teman bumbunya. Bahan lain yang untuk marinasi adalah bawang putih. Kita haluskan dulu bawang putihnya ya teman-teman. Lalu kita berikan minyak dan air ya teman-teman agar bisa halus bawang putihnya ketika digiling. Oke, ini kita aduk rata kembali ya teman-teman. Lalu setelah rata kita diamkan selama 30 menit. Kita akan membuat bumbu dari satenya. Bikin bumbunya, pertama-tama kita giling dulu bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Kita berikan air. Kita masukkan dulu bumbunya. Sengaja ya saya nggak pakai minyak ya teman-teman, karena tadi kan kita pakai air ketika menggilingnya, jadi airnya sampai sat dulu baru kita bisa berikan minyak ya teman-teman. Ngeblender cabenya. Oke, ini sudah selesai ya, kita blender cabenya ya teman-teman.
bawang putih dan cabenya nanti kita tumis seperti ini dulu ya teman-teman, sampai sat airnya. Karena kan tadi kita menggilingnya pakai air tuh ya. Karena kalau pakai minyak pun juga nanti kebanyakan ya teman-teman minyaknya. Jadi nanti untuk ngeblender bawang putih pakai minyak, ngeblender cabai pakai minyak, nanti kebanyakan minyaknya. Jadi nggak apa-apa kita pakai air, kita biarkan airnya menguap dulu sampai sat, baru kita berikan minyak untuk menumisnya. Ini juga merupakan salah satu tips dan trik untuk kita mengurangi minyak yang terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kita pengen makan enak, tetapi minyaknya tidak terlalu banyak. Sebenarnya jika kita mau rajin digiling, ini pun juga bisa. Jadi kita tidak perlu memakai air. Jadi cabenya digiling, bawang merah, bawang putihnya digiling, terus juga nanti metenya juga digiling. Jadi sebenarnya bisa tanpa air, tapi karena kebetulan saya mau mudah-mudah aja, saya pakai blender. Jadi saya membantu dengan air. Sebenarnya sih ya, kalau untuk makanan sehat itu pilihan dari masing-masing kita ya teman-teman. Bagaimana kita menyingkapi atau kita menyediakan makanan di keluarga kita dengan metode kita masing-masing. Jadi ini metode yang saya gunakan ketika saya mau membuat sate di rumah. Kita giling juga ya teman-teman metenya, masih dengan menggunakan air agar metenya bisa halus. Dan inilah tingkat kehalusan dari metenya ya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi kalau udah seperti ini bisa kita gunakan untuk bumbunya. Setelah bawang putih, bawang merah dan cabenya sat, baru kita masukkan minyak ya teman-teman. Kita mau pakai minyak olive oil, kita mau pakai minyak sawit, atau kita mau pakai minyak kelapa juga nggak masalah. Jadi pilihan dari masing-masing dapur kita ya teman-teman. Tadi marinasinya kita berikan kecap ya teman-teman. Kecap sekitar 2 sendok makan. Setelah bawang merah dan bawang putihnya juga cabenya harum ya teman-teman, lalu kita masukkan blenderan dari kacang metenya ini seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi sudah satu, sudah wangi, kita masukkan kacang metenya. Lalu nanti kita tumis sampai juga harum dan wangi dan benar-benar dia matang, dan kita masukkan daun jeruknya ya teman-teman, biar tambah wangi. Lalu kita masukkan air ya teman-teman. Untuk masukin air ini saya memakai 100 ml. Tetapi kalau teman-teman itu terasa kekentalan, teman-teman bisa tambahkan lagi lalu koreksi rasa. Lalu kita masukkan gula merah sekitar 3 sendok makan atau 4 sendok makan. Jadi tingkat kemanisannya teman-teman bisa pilih juga. Kalau saya pakai 3 sendok makan saja. Lalu kita masukkan gula dan garamnya. Lalu kita masukkan kecap manisnya sebanyak 3 sendok makan. Kita aduk rata dan kita masak sampai harum dan meletup-letup seperti ini ya teman-teman. Berarti bumbu ini sudah matang ya teman-teman. Mau bikin satenya ya teman-teman, kita susun daging ayamnya per 1 tusuk sate itu 4 bagian ya teman-teman. Jadi kita lakukan ini sampai selesai. Oke, kita panggang dulu ya teman-teman. Untuk yang pertama ini kita panggang sampai dia sat seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah sat kita singkirkan dulu, kita buang dulu yang agak lebih hangus-hangusnya itu. Ini kendala memang kalau kita membuat sate di atas teflon, jadi akan seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, dia tidak akan menempel. Jadi disingkirkan saja sisa-sisa dari pemanggangan yang di awalnya. Ini pun juga akan menjadi lebih sehat ya teman-teman. Jadi kita tidak memakan bumbu-bumbu yang sudah hangus, karena kita kan mau mendapatkan kematangan dari ayamnya. Tetapi kita memakai teflon, jadi ini sebagai trik untuk mendapatkan makanan yang sehat juga, karena kita tidak memakan bagian yang hangusnya.
Nanti setelah ini kita berikan bumbu oles ya teman-teman, baru kita bolak-balik dan dia tidak akan hangus dengan api yang cenderung kecil untuk mematangkan daripada ayamnya. Nah, ini baru kita oles ya teman-teman, kita oles semuanya, lalu nanti kita bolak-balik aja, dibalik lagi lalu kita oles lagi. Bumbu olesnya ini dari bumbu kacang sudah kita bikin, kita kasih kecap dan kita kasih minyak sedikit. Oke, sudah matang ya teman-teman. Ini hasilnya ya teman-teman. Seperti ini hasilnya sate yang kita buat sendiri di rumah. Jadi teman-teman bisa coba di rumah ya teman-teman. Nah, kendalanya itu ya kita harus sering-sering membersihkan teflonnya, karena kita jangan sampai yang sudah hangus itu bisa kemakan sama kita gitu, karena kan kalau yang hangus banget itu sangat tidak baik buat kesehatan. Kita panggang lagi yang kedua ya teman-teman. Oh iya teman-teman, teknik pemanggangannya sama ya teman-teman seperti yang pertama. Dipanggang lalu sampai sat, baru kita bolak-balik diberikan bumbu. Oke teman-teman, yang kedua saya skip ya teman-teman karena teknik dan metodenya sama. Jadi satenya ini sudah matang ya teman-teman. Oke, inilah dia sate ayam yang dipanggang di teflon dari masakan rumahan Dapur Durma. Selamat mencoba teman-teman, rasanya enak, kreasi masakan dari Dapur Rumahan. Bye-bye.